hukum Newton 1. Kamu tidak tahu bahwa ini adalah aplikasi dari Losari, bahwa itu adalah salah satu contoh hukum Newton yang pertama. Itu namanya hukum kelembaban atau hukum inersia. Inersia itu adalah mempertahankan keadaan. Mempertahankan keadaan seperti ini. Nah, misalnya kita duduk. Karena tiba-tiba direm, jadi badan kita ini nggak ada yang mendorong, tapi terdorong sendiri ke depan. Nah, itu namanya dengan hukum kelembaban. Nah, kalau misalnya selain dari hukum Newton, apa lagi contoh? Misalnya, kamu misalnya menginjak rem mobil tiba-tiba, itu juga salah satu contoh daripada hukum Newton. Hukum Newton yang coba lihat, coba dibaca apa itu bunyi hukum Newton pertama? Saat resultan daya yang bekerja pada benda yang komposisinya sama dengan nol, maka benda yang awalnya diam akan tetap terus diam. Kemudian benda yang awalnya bergerak lurus beraturan maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Nah, contoh lain lagi, itu berarti suatu benda yang mempertahankan keadaannya. Ini misalnya ini ada kelereng. Kamu bisa lakukan percobaan nanti pada saat diskusi, coba melihat. Misalnya ini kelereng, kamu letakkan di atas kertas. Nah, ya. Ketika kelereng ini kamu misalnya tarik seperti ini berarti kamu memberikan gaya. Ini dia kelerengnya mengikuti nggak? Mengikuti kan? Nah, sekarang berarti ini tidak termasuk ke dalam hukum Newton 1. Nah, seperti ini. Ini kita letakkan lagi kelereng. Nah, pada saat dia kita tarik dengan cepat. Dia bergerak nggak? Bergerak? Enggak. Dia akan tetap mempertahankan keadaannya. Makanya F sama dengan sigma F sama dengan 0. Padahal kita sudah bergaya, tapi karena dia mempertahankan keadaan. Kan beda dengan seperti tadi waktu ibu bilang. Nah, kalau kita tarik, ini dia akan mengikuti gerak tangan kita. Tapi kalau misalnya kita berikan gaya dengan cepat, dia mulai. Nah, berarti dia tetap di sini, tidak bergerak mengikuti kertas ini. Nah, ini termasuk salah satu daripada hukum dari 1. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Newton 2 ya. Hukum Newton 2. Ini yang aplikasinya di rumusnya apa? F sama dengan M kali A. Ada juga pada gaya ini ada yang namanya resultan gaya yang bekerja. Ini salah satu contoh apa? Jika benda bekerja, contoh yang hukum Newton 2 ini apa? Misalnya karena masanya lebih besar. Kemudian apa lagi? Mengendarai, contohnya mengendarai sepeda. Semakin besar kita beri gaya, kecepatannya makin besar atau makin kecil? Makin besar. Ini sigma F sama dengan M kali A. Ada juga kalau misalnya percepatan F sama dengan F per M. Ini semakin percepatannya akan sama, dan jika percepatannya besar akan berbanding lurus dan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Ini apabila percepatannya besar, maka massanya akan semakin kecil. Karena dia berbanding terbalik. Seperti tadi, misalnya kamu udah kan? Itu contohnya. Sekarang kalian lagi contoh hukum Newton 3. Contoh hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 3 ini adalah aksi. Jika kita berikan aksi, maka akan terjadi reaksi. Contohnya apa? Nah, pernah berenang nggak? Waktu kamu berenang di laut, kamu kan mendorong tangan kamu ke depan. Seolah-olah badan kamu terdorong ke depan nggak? Melaju ke depan nggak? Melaju kenapa? Karena kamu memberikan gaya beraksi, makanya ada reaksi dari air seperti kamu terdorong ke depan. Contoh salah satu lagi apa? Orang yang lompat jauh. Pernah kamu melakukan lompat jauh nggak? Gaya pertama kamu melakukan apa? Lompat jauh. Kalau lompat jauh, ya lari. Setelah lari, ada nggak kamu tiba-tiba berhenti baru melompat? Ada. Itu namanya
Ini mau narik beban, narik ambil. Ketika kamu tarik kamu mau pulang, dia bereaksi nggak? Pasti dia akan melawan, ya kan? Kamu capek-capek tarik, dia tetap akan melawan. Nah sekarang kan kita lakukan percobaan. Nanti ada kelompok, ya diputar terus. Nah, coba putar. Kelereng tadi yang kelereng tadi mana ya? 3. Tarik sikit-sikit. Di sini. Dah tarik. Di sini. Tarik cepat. Coba bisa, coba ibu mau lihat, coba kayak mana mempraktekkan yang hukum Newton satu tadi. Nih, kalau misalnya bergerak, coba gitu. Misalnya kalau ditarik pelan-pelan, kalau kamu tarik pelan-pelan, apakah ada terjadi reaksinya? Apakah kelereng akan mengikuti gerakan tangan kamu? Nah, kalau ditarik tiba-tiba gimana? Gimana kalau, nah ini gimana? Keadaan bandanya masih tetap diam, ya kan? Nah, kalau misalnya kamu tarik pelan-pelan, bandanya juga akan bergeser ya. Oke, sekarang coba kelompok Alia sudah selesai. Coba presentasikan. Jika kertas ditarik secara perlahan tanpa hentakan, maka yang terjadi kelereng cenderung akan diam. Maka sigma F sama dengan 0. Oke, kelompok 2 gimana? Yang terjadi pada kelereng posisinya tidak akan berpindah karena gaya yang diberikan oleh tangan terhadap kertas lebih besar daripada gaya reaksi. Ya, oke. Nah, kelompok 3 gimana? Sebaliknya, jika gaya yang bekerja tidak sama dengan 0, maka benda itu akan bergerak. Nah, jadi pada hukum 1 Newton itu apabila benda akan selalu diam, dia akan tetap diam tanpa diberi gaya dari luar. Jadi yang namanya hukum kelembaban, gaya yang seolah-olah kita mempertahankan keadaan, itu yang namanya dengan hukum kelembaban. Seperti contoh tadi. Nah, kalau contohnya apa tadi, Nak? Contoh dari hukum 1 Newton apa? Mobil yang direm tiba-tiba. Ya, kalau mobil direm tiba-tiba, badan kita